Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya. Ibu akan mengabsen dulu ya. Tri Rahasati, Wulandari, Onca Frida, Farid, Aditya, Prasetyo, Devani, Frida. Nah, udah Ibu absen semuanya. Berarti hari ini semuanya masuk semua kan? Ya, alhamdulillah sehat semuanya juga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi bersama dulu ya anak-anak untuk menambah semangat kalian semuanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, semuanya berdiri, nanti Ibu yang pimpin ya. Ya. Hitungan kedua mulai. 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Nah, Ibu sebelumnya mau bertanya dulu. Kalau kalian setelah pulang sekolah, apa yang kalian lakukan? Apa? Oh ya, ada yang menonton televisi, ada yang langsung tidur siang, ada yang makan siang dulu, ada yang bermain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau kalian melihat televisi, ada apa saja dalam televisi tersebut? Iya, benar, ada iklan. Iklan apa? Iya, ada iklan marjan. Ya, kalian itu pasti yang diingat itu pasti makanan dan minuman. Nah, dalam iklan di televisi itu termasuk ke dalam ya iklan elektronik. Nah, sebelumnya kita kemarin kan sudah mempelajari macam-macam iklan. Iklan itu ada iklan media cetak sama iklan elektronik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang benda dalam kegiatan ekonomi, yaitu tentang apa? Kalian tahu tidak? Sudah belajar belum tadi malam? Iya, ada yang sudah tentang iklan elektronik dan materi, zat campuran serta zat tunggal. Benar. Nah, sekarang kalian keluarkan buku kalian, terus kalian buka halaman 37. Nah, sekarang kalau yang sudah belajar tadi malam, pastinya kita tahu apa itu iklan elektronik. Ada yang tahu tidak? Ya, oh ya, Mbak Wulan mau menjawab? Ya, iklan elektronik itu iklan yang berisi gambar, suara yang berada lewat media elektronik. Seperti apa? Tahu tidak? Ya, Mas Prasetyo? Ya, televisi. Ada lagi? Radio, benar. Terus internet. Nah, setelah kalian mempelajari iklan tersebut, tahu nggak perbedaan dari masing-masing itu? Ada yang tahu? Ya, siapa? Oh ya, Mas Farid, apa? Ya, kalau iklan televisi, benar, diiklankan lewat televisi. Contohnya tahu tidak iklan apa? Iya, iklan sampo. Ya, pasti kalian setiap hari setiap mau keramas pakai sampo. Nah, kalau iklan radio biasanya diiklankan lewat radio. Biasanya berisi suara. Nanti yang mengiklankan itu
Ya, pihak dari pemutar radionya. Nah, contoh kalau iklan tadi satunya apa lagi? Ya benar, iklan internet biasanya ditayangkan melalui internet seperti iklan rumah. Nah, dari masing-masing iklan tersebut mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu, kan kalian tadi sudah membaca tentang macam-macam iklan elektronik. Nah, sekarang Ibu minta dicontohkan satu contoh iklan elektronik menurut kalian. Nah, sekarang kalian buka halaman 39. Nah, di situ kan ada tugas. Nah, kalian buat contoh iklan elektronik. Nanti terdiri dari merek, terus medianya apa, waktunya berapa yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan, isi iklan, dan kesimpulan dari iklan. Nah, contoh iklannya tadi kan contoh iklan sirup marjan. Sirup marjan itu nanti contoh kesimpulan isi iklannya itu kan sirup marjan pelega dahaga. Nah, biasanya dalam iklan tersebut untuk menawarkan produk minuman yang menyegarkan bagi kita. Nah, nanti itu tugasnya. Dan sekarang Ibu mau kalian amati gambar dulu. Gambar contoh masing-masing dari iklan tersebut sebelum kalian mengerjakan tugas yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kalian juga baca-baca dulu, nanti Ibu beri waktu selama 5 menit. Nah, sudah cukup kan? Sudah selesai kan? Ya, sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai materi zat tunggal dan zat campuran. Kalian tahu tidak apa itu materi? Ada yang tahu? Pasti yang sudah belajar tadi malam tahu. Kan sudah membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Tahu apa tidak? Iya, materi adalah sesuatu yang menempati atau mempunyai ruang dan massa. Nah, contohnya itu apa saja yang ada di sekitar kita ini? Yang kita hirup apa? Udara atau oksigen. Terus yang kita injak tanah, benar. Apalagi? Iya, pasir. Terus itu yang ada di depan rumah biasanya batu, benar. Terus untuk membuat kursi itu apa? Kayu, benar. Kalian berarti sudah mulai membacanya. Nah, dari materi tersebut digolongkan menjadi 2. Ada yang tahu tidak apa? Apa? Ya, Mas Aditya? Ya, zat tunggal dengan zat campuran. Terus pengertian dari zat tunggal ada yang tahu tidak? Iya. Siapa, Mbak Laras? Iya, benar. Zat tunggal itu adalah satu-satunya zat dan tidak memiliki zat lainnya, yang berarti kalau zat tunggal itu bersifat apa? Ya benar, kalian tuh pintar-pintar. Berarti zat tunggal bersifat homogen. Nah, tadi kan materi terdiri dari 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, sedangkan zat campuran itu apa? Ya, Mas Hanif, apa? Benar, zat campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih. Nah, kalau zat campuran apa contohnya? Ya, Mbak Devani, yaitu ada zat homogen dan zat heterogen. Kalau zat heterogen ada yang tahu tidak? Nah, berarti kalau tidak ada yang tahu, Ibu kasih tahu ya. Zat homogen yaitu campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari 2 zat yang tercampur menjadi satu secara merata.
Contohnya nanti campuran gula dengan air. Kemudian udara. Udara itu yaitu campuran gas yang menyatu menjadi satu. Terus ada lagi, kalau biasanya tuh bisa buat obat, yaitu campuran oralit. Oralit itu dari garam dan air. Nah, sedangkan campuran heterogen ada yang tahu tidak? Oh ya, kalau campuran heterogen itu campuran dari dua zat atau lebih yang memiliki materi yang berbeda, benar. Kemudian menyatu menjadi sempurna. Contohnya campuran antara air dengan pasir. Nah, itu kan ketika kita mau membangun sesuatu atau rumah, itu kan biasanya memerlukan air dan pasir. Nah, itu dinamakan campuran heterogen. Nah, di situ kan ada tugas. Nanti Ibu kasih selembaran ya untuk mengisi kolom-kolom yang ada dalam tugas tersebut. Sudah selesai belum untuk mengisinya? Oh, belum. Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Ya. Nah, sekarang setelah kalian menulis itu, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, untuk meja depan 1 dan 2, nanti kelompok 1 dan seterusnya ya. Jadi hadap-hadapan. Sekarang kalian membentuk kelompok dulu, Ibu bagikan. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan ya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan itu, nanti perwakilan 1 atau 2 orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan. Yang tidak tahu tidak? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan? Apa? Oh, dalam percobaan. Nah, dalam percobaan ini kan itu kan ada larutan gula dengan air. Nah, nanti kalian mencoba untuk mana yang termasuk dalam campuran heterogen dan campuran homogen. Benar. Nah, itu kan medianya sudah kalian bawa dari rumah kan. Nah, tinggal kalian coba kan, itu kan ada petunjuknya dari masing-masing. Nah, setelah itu nanti kalian dalam percobaan itu sesuai dengan langkah-langkahnya, nanti kalian akan menemukan hasilnya. Jadi kalian tahu mana perbedaan dari campuran heterogen dan campuran homogen. Sudah selesai belum anak-anak mengerjakan LKPD-nya? Oh ya, sudah selesai semuanya. Nah, sekarang perwakilan kelompok untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Ya. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Ya, kelompok 2 ingin menjawab nomor 1. Nah, contoh iklan elektronik apa? Ya, nah contoh iklan dari kelompok 2 tadi yaitu sip-sip enak dan menyegarkan, bubble drink. Nah, itu kan menawarkan tentang minuman segar, minuman zaman sekarang yaitu bubble drink. Nah, ada nggak kelompok lain? Oh iya, iklan apa? Ya, iklan
dari televisi. Contohnya ya, Pepsodent, pasta gigi yang mencegah gigi berlubang ya. Itu bagus, tepuk tangan buat kelompok 3 tadi. Nah, ada nggak yang membuat iklan radio? Tidak ada. Nah, gimana kok nggak ada? Pasti kalian pada memilih iklan televisi dan iklan internet. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab nomor 2 tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran, perbedaan zat homogen sama heterogen ya, tadi ibu salah membacanya. Nah, kalau itu kan petunjuknya, masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas, kemudian aduk-aduk dengan rata, berilah label X. Kemudian yang kedua, 1 sendok pasir dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk dengan label Y, kemudian amati. Nah, dari hasil pengamatan kalian dalam percobaan tadi ditemukan perbedaannya. Iya, kalau campuran homogen tersebut terdapat pada campuran gula dan air. Kemudian kalau campuran heterogen itu terdapat pada air dan pasir. Nah, contoh perbedaannya adalah yaitu kalau campuran homogen itu 2 materi atau zat yang mempunyai apa? Ya, yang mempunyai massa yang sama yang kemudian menjadi satu rata. Kemudian kalau heterogen apa? Iya benar, campuran yang terdiri dari 2 materi yang berbeda. Karena air dan pasir itu berbeda, yang kemudian menjadi satu. Contoh lainnya itu apa? Tahu tidak? Nah, iya benar. Contoh lainnya itu bubuk kopi sama air. Nah, kalau tadi kan gula sama air, gula itu kan terbuat dari yang awalnya itu kan zat cair menjadi zat padat. Nah, sama kalau air kan menjadi air itu dari zat cair. Nah, sama-sama dari materi yang sama. Kalau air sama pasir tadi kan itu materi yang berbeda. Kalau pasir itu kan zat padat. Terus kalau air itu zat cair. Nah, itu kan sama-sama beda. Nah, kalau itulah perbedaan dari campuran tadi yang kita sudah melakukan percobaan. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya tidak? Apa antara yang belum dimengerti? Oh ya, apa? Nah, bedanya iklan elektronik sama iklan media cetak itu medianya yang dipakai dalam menginformasikan layanan iklan tersebut kepada masyarakat. Kalau iklan cetak itu, media cetak itu melalui media yang dapat dibaca saja. Contohnya media cetak yaitu koran, majalah, dan lain-lainnya. Terus kalau iklan media elektronik itu melalui media elektronik, contohnya televisi, radio, internet. Itu tadi perbedaannya berarti melalui media perantara untuk menginformasikan layanan iklan tersebut. Nah, berarti kesimpulan materi hari ini ada yang tahu tidak? Iya benar. Iya, seperti yang dipaparkan tadi sama Mbak Onca sama Mbak Devani. Nah, berarti hari ini adalah iklan elektronik itu dibagi menjadi 3, yaitu melalui TV, radio, dan media internet. Nah, dari iklan tersebut kita dapat mengetahui informasi yang sedang
diiklankan. Benar. Nah, yang kedua yaitu tentang media zat dan zat campuran, yaitu zat tunggal atau yang bersifat heterogen dapat menjadi zat campuran. Benar. Nah, kalau kesimpulan dari Ibu yaitu media elektronik sangat bermanfaat untuk menginformasikan iklan-iklan yang dapat diketahui oleh orang lain. Sedangkan kalau zat campuran dan zat tunggal itu juga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kalian berkemas dahulu. Kemudian tadi yang telah memimpin doa di awal, sekarang menutup pembelajaran hari ini dengan doa sekalian. Ya, dipersilahkan untuk memimpin doa. Nah, cukup. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu ingin berpesan kepada kalian, jagalah kesehatan kalian, taati peraturan yang ada. Dengan kondisi yang seperti ini, nah kalian harus menjaga diri baik-baik. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.